Saya Novia Lesafudin. Kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang dampak positif dan negatif globalisasi dan analisis sikap kritis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Tedhilmia Mahardini. Saya Novia Lesafudin. Saya Nabila Faradila. Saya Riki atas ajaran dan berikut Penjelasannya. Dampak Wait a minute. Who are you? Dampak positif globalisasi yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Contohnya, muncullah sikap mementingkan diri sendiri, di mana kita lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh orang lain yang senang menghasut kita untuk melakukan hal yang tidak penting. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Contohnya, pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan beca sebagai alat transportasi darat. Namun saat ini, masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bis sebagai alat transportasi darat. Ketiga, meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya, peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diembankan kepada pemerintah suatu negara. Hal ini dapat dilakukan dengan beragam tindakan. Salah satu contohnya adalah mendorong lahirnya UMKM, serta mendorong pelaku usaha agar masuk ke pasar global untuk meningkatkan penjualan mereka. Dampak positif globalisasi dari berbagai sektor. Yang pertama itu globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya muncullah organisasi internasional yang berasal dari berbagai negara di dunia, misalnya ASEAN, yang anggotanya berasal dari negara di Asia Tenggara. PBB anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia. Lalu yang kedua ada globalisasi di bidang sosial budaya. Contohnya pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan adanya pertukaran budaya, artinya budaya di suatu negara dapat mudah masuk ke negara lain apabila tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara tersebut dapat hilang. Lalu yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. Contohnya mengonsumsi barang impor. Adanya globalisasi memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri. Contohnya itu brand Chanel, Dior, Lois yang menyebabkan penjualan dari perdagangan nasional menurun. Lalu yang keempat, globalisasi bidang ekonomi sektor produksi. Contohnya, biasanya sebuah perusahaan akan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekankan biaya produksi. Langkah ini dilakukan karena melihat dari faktor upaya buruh dalam suatu negara yang sudah dianggap cukup rendah atau murah, sehingga tarif bea masuk ke negara tersebut juga tergolong murah. Dampak negatif pengaruh globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya, cara berpakaian masyarakat yang sekarang cenderung memakai pakaian yang sangat terbuka akibat masuknya gaya hidup kebarat-baratan. 2. Pola hidup konsumtif. Contohnya, cenderung untuk menghamburkan uang tanpa memikirkan tujuan dan manfaatnya. Misalnya, saat melihat sebuah iklan yang mengiklankan produk baju di TV atau hasil teman membuat kita menjadi ingin membeli tanpa memikirkan apa manfaatnya. 3. Sikap individualistik. Contohnya, di saat kita melihat teman kesusahan, kita justru tidak memperdulikan hal tersebut karena kurangnya rasa kepedulian dan komunikasi antara individu. 4. Kesengajaan sosial. Contoh, jika sesuatu negara sudah dikomunikasi
oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun sebab mereka tidak memberikan pendapat yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Dampak negatif globalisasi dari berbagai sektor. 1. Globalisasi di bidang hukum, ketahanan, dan keamanan. Contoh campur tangan negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, sebagai polisi dunia sering memaksakan kepentingan dan ideologi ke negara lain, khususnya negara berkembang. 2. Globalisasi di bidang sosial budaya, contohnya pengkisan bahasa nasional dan penguatan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea. Kita masuk ke part terakhir, yaitu adalah analisis sikap kritis dalam globalisasi. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, teknologi di bidang industri tidak akan pernah berhenti berkembang. Terlebih di era globalisasi sekarang ini, tantangan demi tantangan baru dalam persaingan industri global memaksa setiap perusahaan pabrik dan manufaktur untuk dapat lebih maju dalam meningkatkan mutu, layanan, kecepatan, produktivitas, dan efisien. Khususnya dari segi biaya demi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Dari hal tersebut, banyak sekali perusahaan atau pabrik yang menganut paham kapitalisme, di mana mereka lebih mementingkan keuntungan yang dia dapat, sehingga mereka secara tidak sadar melanggar aturan yang telah disepakati. Salah satu contohnya, perusahaan atau pabrik membuang limbah sembarangan tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Juga mereka tidak segan-segan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam demi untuk mencari keuntungan semata. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat dapat melakukan perubahan untuk memperbaiki lingkungan yang cukup rusak karena adanya globalisasi tersebut. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Kita harus berpegang teguh pada norma-norma sosial di era revolusi industri 4.0 ini. Globalisasi akan meningkatkan lebih pesat karena dengan adanya teknologi yang memudahkan mobilisasi informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan bila ada kata salah serta kalimat yang kurang dimengerti. Jika ingin bertanya silakan berkomentar di bawah ya. Jangan lupa like juga, jangan lupa komen. Ya subscribe nggak usah, nggak apa-apa, nggak penting. Pokoknya like, share, oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Maafkan bila ada kata apa dalam Suara kok kecil nggak? Berbagai ekspor. kalau udah lihat